wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat-sahabat rekan-rekan Bapak Ibu semua di forum ini, workshop online yang sesi ke-11. Sambil menunggu narasumber, izin minta waktu sebentar untuk lab asar. Barangkali sebelum kita buka ini sahabat-sahabat rekan semua juga diperlukan perangkat komputer ataupun yang lain sebagai penunjang latihan nanti supaya dipersiapkan terlebih dahulu agar nanti saat proses pelaksanaannya tidak ada kendala dan proses ketika nanti praktek juga tidak ada kendala. Baiklah, 5 menit lagi kita mulai sambil tunggu Pak Satrio dari Undip yang tadi minta waktu sesaat untuk sholat asar. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore saat ini kita bisa kalian masih diberikan kesehatan sehingga diberikan waktu memanfaatkan waktu sore hari ini untuk belajar bersama, bersama dalam agenda workshop online untuk sesi yang ke-11. Jadi kami informasikan bahwasanya workshop online ini merupakan hasil kerjasama antara kita Jawa Tengah, Universitas Diponegoro Semarang dan
Disnaker Provinsi Jawa Tengah sebagai upaya untuk mengembangkan pengetahuan bersama di tengah masyarakat, terutama menghadapi pandemi COVID ini. Diharapkan agar setiap kita sekalian bersama-sama berkreasi sekaligus dapat memberikan kemanfaatan untuk mengembangkan ekonomi atau kemandirian ekonomi dari setiap peserta yang mengikuti pelatihan. Dan kami informasikan juga bahwasannya pelatihan ini nanti jumlahnya ada 23 kegiatan, 23 pelatihan atau workshop. Dan ini kita masuk ke sesi ke-11 dan kita mulai sejak bulan Juli 2020 yang lalu. Kemarin kita sempat terhenti beberapa minggu, ada kendala teknis terkait dengan akun. Jadi sementara kita off-kan dulu dan hari ini kita mulai kembali insya Allah sampai dengan sesi terakhir berikutnya. Dan sejumlah judul atau tema yang sudah kita bikin diantaranya misalnya ada terkait dengan ketahanan pangan, kemudian multimedia, dan lain-lain. Sambil menunggu Pak Satrio, dan sebelumnya tentu kami ingin memperkenalkan Pak Singkat Sok atau gimana seperti yang sore hari ini tentu sesuai dengan kompetensi dan keahliannya. Dan beliau dengan nama lengkap Bapak Satrio Adi, dan Teknik Informatika dari Universitas Diponegoro Semarang. Dan nanti sambil menunggu sahabat-sahabat calon peserta yang lain yang ingin masuk juga, dan kami juga perlu informasikan bahwa selama proses workshop sore ini nanti akan kita recording, kita rekam prosesnya, penyampaiannya, dan kemudian nanti kita dokumentasikan, dan dalam waktu 1-2 minggu depan akan kita unggah di akun media sosial yang dikelola oleh BPNK Jawa Tengah, baik YouTube, Facebook, ataupun yang lain. Nah, itu kemudian nanti selama proses sesi workshop diharapkan untuk peserta nanti agar mematikan atau mute mikrofon masing-masing agar proses pelaksanaan nanti tidak ada kendala. Selanjutnya nanti di pertengahan sesi, kira-kira menjelang akhir materi, nanti kita akan kirim materi yang disampaikan dari narasumber berupa PPT, kemudian untuk daftar hadir linknya juga nanti akan kita kirim, dan ada link penugasan juga. Jadi kami informasikan bahwa setiap peserta yang mengikuti pelatihan atau workshop ini nanti akan kita berikan sertifikat dengan ketentuan mengisi daftar hadir melalui link Google Form, kemudian juga mengerjakan atau membuat penugasan yang akan disampaikan nanti oleh narasumber, dan link-linknya nanti akan kita kirim di menjelang akhir sesi pelatihan. Barangkali itu dulu yang dapat kami sampaikan, karena narasumber Bapak Satrio Adi sudah hadir. Ya, assalamualaikum Mas Suda. Iya, salah Pak Satrio Motorsun, Mbak. Ya, Pak. Kami sampaikan terima kasih juga Pak Satrio, barangkali sekaligus mewakili dari Universitas Diponegoro menyampaikan terima kasih atas kerjasama yang telah dijalin selama ini. Semoga apa yang kita lakukan bersama ini memberikan kemanfaatan, kira-kira itu Pak Satrio, keberkahan kepada diri kita semua yang terlibat dalam upaya bersama-sama. Selanjutnya agar lebih efektif karena online tentu kita nggak efektif dengan peserta Satrio karena lama bermanfaat ini. Selanjutnya waktu dan selebihnya kami serahkan kepada Pak Satrio. Pak. Nggih, matur nuwun Mas Suda. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten semuanya di sini. Ini formal atau agak santai Mas ya? Baca Pak. Santai mawon ya. Baik, terima kasih atas undangannya kemarin juga diminta oleh Mas Suda dan tim dengan
GP Ansor, Undip dan sebagainya ya. Kita diberikan waktu bisa silaturahim bersama-sama di sini. Mungkin kalau ngajarin mungkin enggak, tapi kita lebih pada sharing mungkin kali ya. Jadi harapannya nanti kita bisa punya sedikit wawasan, kemudian syukur-syukur bisa mencoba dan mengimplementasikan, kurang lebih seperti itu. Ngoten nggih Mas Suda nggih? Nggih, Pak. Oke. Mungkin saya coba share screen dulu. Oke. Oh, videonya dimatikan saja Mas atau dinyalakan? Video nanti atau di akhir atau gimana Pak nanti? Oh boleh. Berarti di off dulu nggak apa-apa ya? Ya. Oke. Bentar. Saya coba share screen. Baik, sudah terlihat layar saya ya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kali ini saya diminta oleh Mas Suda dan kawan-kawan di situ terkait sharing kreatif di tengah pandemi membangun aplikasi e-commerce berbasis website gitu ya. Kemarin memang requestnya itu terkait dengan berbasis website ataupun terkait dengan berbasis aplikasi mobile gitu ya. Jadi ada Android ataupun yang lainnya. Mungkin kalau ada kesempatan yang lain nanti kita bisa berbagi ke area itu lagi juga. Ya, Pak. Oke. Kemudian ini kontak saya, biasanya saya berkontak via email ke satrio@live.undip.ac.id ataupun ke nomor handphone atau WA di situ ya. Nah, terkait dengan e-commerce sendiri gitu ya, itu sudah saat ini tidak bisa lepas dari kehidupan kita bersama gitu ya. Dalam artian elektronik commerce, perdagangan elektronik itu sudah nggak tahu kalau pengalaman di tempat kami atau di rumah kami itu tiap hari itu hampir tiap hari ada paket datang. Tiba-tiba ada yang datang, Assalamualaikum Mas, paket gitu ya. Itu kadang-kadang sehari bisa 2 kali atau 3 kali gitu. Di masa pandemi ini semuanya lari ke dunia digital, semuanya perdagangan itu via elektronik gitu ya. Bahkan kami pun juga beli sayurnya juga tidak ke pasar gitu ya. Diantar ke rumah dan pembayarannya pun cashless gitu ya. Jadi semuanya lari ke area digital dan semua orang berbondong-bondong untuk bisa berjualan via digital seperti itu ya. Mungkin bagian pertama terkait dengan e-commerce sendiri, saya nggak tahu kalau dosen itu biasanya diawali sama definisi gitu ya. Jadi kadang mungkin Bapak Ibu kalau yang bosan dengan definisi, setidaknya di situ saya meng-highlight sesuatu gitu ya. Jadi kita tidak menghafalkannya, tapi kita hanya mengamati beberapa bagian dari definisi tadi ya. Termasuk di situ kalau kita bicara e-commerce itu kita bicara pembelian, penjualan, perdagangan, baik barang ataupun jasa melalui internet semacam itu. Kemudian melibatkan pertukaran nilai yang dilakukan dengan teknologi digital gitu. Melibatkan pengguna internet, www gitu ya. Kemudian aplikasi-aplikasi, terutama kita menggunakan aplikasi kebanyakan itu kan kita berbasis browser gitu ya. Dan yang terkini itu kan kita menggunakan aplikasi mobile. Nah, hanya saja mungkin aplikasi mobile sendiri itu kalau menurut saya kemudian sharing dengan Mas Suda sebelumnya, kalau kita lari ke arah situ itu maintenance-ability-nya lumayan panjang kali lebar gitu. Jadi kita akan mulai dengan yang berbasis browser gitu ya. Kemudian platform mobile
itu memang menjadi apa ya, trendsetter saat ini gitu ya. Namun sekali lagi mungkin di bagian belakang itu nanti maintenance-nya lumayan tinggi, karena kita tahu sendiri kalau melihat perkembangan Android itu kan mulai dari Android berapa sekarang itu sudah sampai Android 10 bahkan 11 gitu ya. Dan setiap Android itu dia punya kebutuhan masing-masing. Dalam hal aplikasi juga, yang saya boleh di mute ya. Dalam hal aplikasi juga, kalau misalnya Anda mengamati perkembangan aplikasi, sebuah aplikasi dari satu platform tertentu, dia selalu minta update gitu ya. Jadi Anda bisa membayangkan kalau misalnya kita membuat aplikasi mobile Android misalnya, kita harus mengikuti perkembangan si Androidnya sendiri gitu ya. Jadi kita harus selalu update dan seterusnya. Dimana untuk membuat aplikasi Android sendiri itu mungkin bagi yang terbiasa itu sederhana gitu ya, tapi bagi yang mulai dari nol itu mungkin bisa jadi jungkir balik nantinya. Khawatirnya begitu. Nah, mungkin bagian berikutnya adalah terkait dengan e-commerce sendiri. Sebenarnya yang kita kenal itu kan kadang-kadang hanya jual beli elektronik seperti itu, kemudian seringkali yang terkenal itu via Shopee, Tokopedia, Lazada gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kita melihat secara menyeluruh e-commerce itu banyak sekali jenisnya. Tidak hanya terkait dengan konsumen kepada konsumen, tapi juga di situ ada pemain yang lain. Ada government, ada juga bisnis gitu ya. Jadi kalau kombinasi dari tiga tadi, government, bisnis, dan konsumen, itu bisa jadi ada 9 kombinasi gitu ya. Mulai dari government ke government berarti antar pemerintahan. Apakah itu bisa terjadi e-commerce? Oh bisa gitu ya. Antar negara itu terjadi gitu ya. Terutama kalau kita bicara ekspor impor ataupun hal-hal yang sejenisnya. Kemudian government ke bisnis pasti ada gitu ya. Seperti misalnya tender gitu ya. Lelang elektronik sekarang itu semua pengadaan barang di plat merah gitu ya. Plat merah itu pemerintah ya. Jadi pengadaan barang di sana itu kan melalui elektronik semua. Jadi ada situsnya LPSE kalau nggak salah semacam itu. Jadi setiap bisnis yang punya minimal CV atau PT itu bisa mengikuti lelang elektronik yang diselenggarakan oleh pemerintah. Dari government ke konsumen juga ada gitu ya, dari pemerintah kepada warga negaranya. Saya nggak tahu kalau di Indonesia itu sudah kental atau belum, tapi kalau di luar itu sudah menjadi hal yang biasa. Yang berikutnya lagi ada business to government, itu juga berkaitan dengan procurement atau pengadaan gitu ya. Kemudian bisnis ke bisnis, kemudian bisnis ke konsumen gitu ya. Kemudian dari konsumen ke government, konsumen ke bisnis, ataupun konsumen ke konsumen. Yang paling banyak kita amati sekarang itu adalah konsumen ke konsumen yang kita rasakan ya, ataupun yang kita praktekkan setiap hari. Nah, terkait dengan era pandemi saat ini, di pandemi COVID-19 itu semua orang itu seperti jungkir balik gitu ya. Jadi mulai dari bulan Februari Maret tahun ini gitu ya, sampai hari ini pun pandemi COVID kita masih belum tahu kapan itu akan berakhirnya. Tapi kadang-kadang kita perlu melihat atau introspeksi dalam artian kadang-kadang kalau kita lihat suatu bencana itu sebagai suatu musibah gitu ya, atau suatu bencana tadi itu sebagai sebuah cobaan atau ujian gitu ya. Kalau kita misalnya melihatnya sebagai sebuah cobaan atau ujian, barangkali kita bisa melihat peluang di sana. Nah, tentunya banyak memang bisnis-bisnis itu pada gulung tikar gitu ya. Tapi tidak sedikit juga bisnis-bisnis yang berpeluang maju gitu ya. Seperti zaman awal-awalnya itu kan bisnis masker itu luar biasa ya. Sampai saat ini perkembangannya itu juga mengalami berbagai macam metamorfosis kali ya. Dari masker biasa, kemudian ada masker kain, ada masker scuba, ada masker medis, kemudian ada masker yang 1 lapis, ada yang masker 2 lapis, atau bahkan yang 3 lapis gitu ya. Semuanya berinovasi gitu ya.
menemukan peluang-peluang baru di mana peluang tadi itu dekat dengan pandemi COVID dan mencoba menyelesaikan pandemi tadi ya. Tentunya peluang yang lain ada. Nah, barangkali kita sebelum masuk ke terjun terjun berjual beli atau berdagang secara elektronik, kita juga perlu mengamati diri kita sendiri gitu ya. Karena beberapa pengamatan kami itu memang banyak bisnis yang gulung tikar gitu ya, kemudian mencoba bangun dengan masuk ke area digital gitu ya. Tapi masuk ke area digitalnya itu tergesa-gesa gitu ya. Ada juga yang modal nekat gitu ya. Nah ini mungkin menjadi keprihatinan kita bersama ya, dalam artian kita perlu mengamati kita punya pasar yang seperti apa gitu ya, dari produk kita tentunya, produk atau jasa. Kemudian pasar kita itu seberapa luas gitu ya. Kemudian di pasar itu sebenarnya kebutuhannya apa saat ini. Jadi pemahaman akan pasar itu penting sebelum kita masuk ke dalam pasar itu sendiri. Jadi memahami pasar kita itu merupakan suatu persyaratan bisnis yang mutlak gitu ya. Nah, kadang-kadang pada saat kita mau masuk ke suatu pasar itu kita kadang terperangkap gitu ya. Nah, beberapa hal yang sering dianggap remeh itu kita mudah terperangkap dalam operasi-operasi bisnis harian. Jadi karena rutinitas kita lupa untuk melakukan inovasi gitu ya. Karena mungkin di awal itu kita luar biasa gitu ya. Misalnya jualannya oke banget gitu ya. Sedangkan teman-teman kita atau kompetitor kita itu melihat kita dan melakukan inovasi deh. Nah karena kita terperangkap di operasional bisnis harian, seringkali inovasi atau perkembangan itu sering kita lupakan. Jadi alhasil kita nanti mungkin akan tenggelam gitu ya. Mungkin di awalnya bagus gitu ya, tapi kedepannya mungkin lemah gitu ya. Seperti halnya zamannya Nokia gitu ya, atau BlackBerry gitu ya. Pada satu masa mereka itu sangat berjaya gitu ya. Mereka menguasai pasar gitu ya. Bahkan berapa persen sebagian besar itu dikuasai oleh mereka. Tapi di sisi lain Android ataupun iPhone itu mereka mencoba sesuatu yang berbeda gitu ya. Nah si Nokia dan BlackBerry itu dia mungkin terlena gitu ya. Jadi pada suatu masa dia lupa untuk melakukan inovasi. Nah pada saat itu inovasinya Android ataupun iOS itu sudah menjadi kebutuhan masyarakat gitu ya. Oke, sebentar. Nah, jadi hal-hal yang terkait dengan operasional bisnis harian atau hal yang lainnya itu jangan sampai menghalangi kita untuk bisa melihat pasar dan berinovasi gitu ya. Tentunya tujuannya itu kontinuitasnya menjadi lebih baik gitu ya. Kemudian update informasi tentang konsumen. Nah, ini satu hal yang lebih penting juga gitu ya. Jadi melakukan update informasi di industri bisnis kita, hal-hal yang berkaitan dengan produk yang kita punya dan sebagainya. Tentunya bagi seorang pebisnis itu membaca jangan sampai terlewatkan ya. Dalam artian hobi membaca itu penting, membaca berita, membaca update informasi, membaca kebutuhan dari konsumen gitu ya. Tentunya hal-hal membaca ini harusnya menjadi sebuah kebutuhan bagi kita bisnismen misalnya semacam itu ya. Kemudian membaca yang lain kita bisa survei melalui internet gitu ya, lewat milis, lewat forum, lewat bookmark dan sebagainya. Kita juga bisa ikutan berpartisipasi di asosiasi, perkumpulan dan sebagainya. Kemudian mengenal konsumen dengan kunjungan lapangan. Kemudian paling baik itu kalau kita bisa mendengar umpan balik atau feedback dari konsumen, karena konsumen-konsumen yang mungkin perhatian mereka juga memberikan feedback yang baik kepada kita. Nah alangkah baiknya feedback tadi itu menjadi emas yang bisa kita gali
dan kita bisa mendapatkan kebutuhan mereka itu yang baru nanti seperti apa, kita harus bisa menyesuaikan mereka. Mungkin seperti itu. Salah satu yang mungkin bisa digunakan dan difasilitasi oleh Google itu, misalnya kita bisa menggunakan Think with Google gitu ya. Di Think with Google itu kita bisa mengamati tren perkembangan dari suatu produk atau dari suatu bisnis tertentu. Sebagai contohnya misalnya Google Trend, salah satu tools yang ada di Things with Google tadi. Dengan Google Trend itu kita bisa melihat satu produk dibandingkan dengan produk-produk yang lainnya. Tentunya di sini kita bisa memilih wilayahnya gitu ya. Kita bisa pilih Indonesia untuk wilayahnya. Kemudian kita bisa memasukkan beberapa produk gitu ya. Misalnya di situ masker gitu ya. Mungkin kita coba share screen untuk yang ini. Misalnya sebentar saya buka Google Trend. Oke, misalnya saya buka Google Trend di situ. Di sini kita bisa menentukan wilayah kita, misalnya di Indonesia. Jadi semua yang akan kita cari itu yang ada di Indonesia. Misalnya tadi masker gitu ya, masker. Nah, kita cari masker. Dia akan mencari kata kunci masker tadi di dalam datanya dia, perkembangannya itu dalam search engine-nya dia, orang-orang yang mencari masker itu seberapa banyak gitu ya. Kita bisa lihat ini di Indonesia dalam 12 bulan terakhir, kemudian semua kategori. Nah, di bagian bawah itu kita bisa lihat paling banyak dicari di wilayah mana. Di sini ada sub-region gitu ya. Ada Lampung, ada East Java, Jawa Timur ya, kemudian daerah DIY Yogyakarta, kemudian Jawa Tengah gitu ya, kemudian Kalimantan dan sebagainya. Nah, ini kita bisa juga bandingkan dengan keyword yang lain. Misalnya tadi yang kita bicarakan ada masker kain gitu ya, kemudian kita bandingkan dengan masker scuba, kemudian mungkin dengan masker masker N95 misalnya. Nah, dengan Google Trend di sini kita bisa melihat ternyata antar masker tadi itu perbandingannya seperti apa gitu ya, perkembangan dalam pencarian di dalam situs Google gitu ya. Nah, itu juga bisa kita manfaatkan untuk produk kita. Nah, produk kita dibandingkan dengan produk kompetitor itu seperti apa gitu ya. Atau yang paling merajai saat ini itu apa gitu ya kalau masker gitu. Misalnya begitu. Jadi Google Trend ini seharusnya bisa menjadi sebuah kunci masuk pada saat kita masuk ke dunia digital itu. Orang-orang di dunia digital itu suka mencari apa di sana terkait dengan produk kita. Nah, nanti mungkin perkembangannya kita bisa melakukan inovasi-inovasi terhadap produk kita yang sesuai dengan kebutuhan dari konsumen yang ada. Kita kembali ke PPT-nya lagi. Jadi berbagai macam Google Tools tadi itu bisa dimanfaatkan, termasuk juga misalnya kalau nanti kita jadi membuat sebuah situs gitu ya, sebuah situs electronic commerce. Nah, situs electronic commerce-nya itu kita bisa tes juga.
Jadi si Google Tools ini bisa kita gunakan untuk mengetes apakah situs yang kita miliki itu cepat digunakan oleh konsumen kita atau tidak. Kalau cepat, seberapa cepat gitu ya. Di toolsnya itu ada banyak. Termasuk juga di situ yang bagian tengah itu ada market finder. Nah, kira-kira kalau kita mau memiliki sebuah produk dan kita mau ekspansi gitu ya. Baik ekspansinya itu ke, kalau nggak salah itu hanya wilayah US dan non-US gitu ya. Kalau non-US itu kita mau masuk ke negara mana gitu ya. Nanti oleh Google akan direkomendasikan. Jadi wilayah ini itu cocok untuk produk yang kita miliki, misalnya semacam itu. Nah, kemudian masuk ke pilihan toko online. Nah, toko online itu kalau yang kita ketahui kebanyakan persepsi umum itu website toko online yang benar-benar milik seseorang gitu ya, hanya satu individu atau satu bisnis saja, dan yang satunya adalah marketplace gitu ya. Di sini mencoba kita bandingkan kira-kira antara website toko online sama marketplace itu kekurangan dan kelebihannya seperti apa. Nah, kalau kita berbicara website toko online, di situ tentunya desain web itu sesuai dengan branding yang kita mau. Misalnya kita jualan hijab misalnya. Kalau kita jualan hijab berarti nanti mungkin berbagai macam aksesori di dalam websitenya itu munculnya berbagai macam aksesori yang cocok atau sesuai dengan hijab yang kita miliki. Beda lagi kalau misalnya kita jualan di marketplace seperti misalnya di Tokopedia, kemudian di Shopee atau yang lainnya, kita tidak bisa mengatur semau kita gitu ya. Kita hanya bisa mengatur kita mau upload produk ini, nanti produk itu akan muncul di tengah gitu ya. Kanan, kiri, atas, bawahnya itu tidak bisa kita atur gitu ya. Kemudian kalau di website, kembali ke website, brand awareness-nya itu tinggi. Jadi kita membangun brand itu bagus melalui website yang kita miliki. Kemudian punya kendali atas data. Nah, semua data itu yang ada di website itu dimiliki hanya kita saja. Kalau di marketplace, semua data itu akan dimiliki oleh marketplace itu sendiri gitu ya. Tentunya kita tetap bisa melihat datanya, tapi mereka juga punya hak untuk bisa memanfaatkan data yang kita miliki gitu ya. Kemudian kalau di website itu mudah mengiklankan website kita di Google Ads misalnya. Kalau di marketplace kita ikutin aturan dari marketplace yang tersedia atau yang kita ikuti gitu ya. Namun dibalik kelebihan-kelebihannya tadi gitu ya. Jadi kalau terkait dengan website tadi itu semua kontrol ada di kita gitu ya. Dan kita bisa memiliki data kita sendiri gitu ya. Kemudian brand awareness-nya kalau ingin membangun brand itu bagus gitu ya. Namun kekurangannya pada saat awal-awal itu rumit gitu ya. Mulai dari proses instalasi, sebelum instalasi sendiri juga proses pembuatannya gitu ya. Banyak hal teknis yang perlu diketahui dan perlu dilakukan gitu ya. Karena teknisnya itu membuat sebuah aplikasi berbasis website untuk sebuah toko online itu tidak sederhana tampilan yang kita sering lihat gitu ya. Kalau di kita itu kan pemrograman berbasis web itu bisa beberapa semester gitu ya. Dan tentunya juga untuk bisa memahami pemrograman berbasis web itu sendiri juga kalau di kuliah itu kan kita ada rentetan pemrograman gitu ya. Dan itu biasanya mahasiswa itu paling cepat lulus 4 tahun gitu ya. Tapi nanti mungkin kita tidak sampai 4 tahun di sini. Kita akan coba sesuatu yang sedikit berbeda dan lebih instan gitu ya. Kemudian ke marketplace, kekurangannya tingkat persaingannya dia sangat tinggi gitu ya. Dengan barang yang sama, seorang konsumen itu bisa mencari gitu ya. Misalnya saya ingin mencari produk hijab gitu ya. Dengan produk hijab yang sama, dia bisa punya menu untuk mengurutkan harga gitu ya. Jadi tingkat persaingannya sangat tinggi. Dan kalau di sana kita ingin membangun brand gitu ya, itu tidaklah mudah gitu ya. Jadi kalau kita punya brand sendiri, biasanya seringnya gitu ya. Seringnya konsumen itu lebih suka harga yang lebih murah daripada brand yang bagus gitu ya. Karena di sana mereka sukanya orang-orang yang fungsional gitu ya.
Jadi fungsinya jalan, ya sudah itu yang kita beli. Karena di marketplace itu punya fitur berbagai macam fitur yang memudahkan mereka untuk mencari dengan harga yang lebih murah, kemudian dengan lokasi yang lebih dekat dan sebagainya gitu ya. Jadi ini dua hal perbandingan antara toko online yang berbasis pada marketplace ataupun toko online yang website yang kita sendiri gitu ya. Semuanya pasti ada plus dan minusnya, dan semuanya pasti akan ada konsekuensi logisnya gitu ya. Nah, beberapa hal konsekuensi logis pada saat kita membangun sebuah toko online gitu ya. Tentunya hal yang tidak kalah teknis itu kita harus membeli domain gitu ya. Domain itu alamat yang dituju oleh konsumen. Misalnya kalau Undip itu kan www.undip.ac.id gitu ya. Itu domain gitu ya. Mungkin nanti ada masuda.com misalnya, atau masuda.marketplace, masuda.commerce itu juga ada juga gitu ya. Kemudian selain domain, kita juga bisa sewa hosting gitu ya. Jadi kebutuhannya itu selain domain, hosting gitu ya. Hosting itu tempat kita menaruh atau meletakkan aplikasi dari toko online kita yang berbasis web tadi. Jadi kalau domain itu alamatnya, hosting itu adalah tempatnya. Jadi nanti toko online kita dia akan berjalan di hosting tadi. Semua data itu nanti akan disimpan di hostingnya. Nah, kebutuhan teknis yang ketiga itu adalah instalasi di awal. Jadi kita perlu mempersiapkan hosting kita sesuai dengan aplikasi yang kita bangun gitu ya. Kemudian nanti maintenance baik data ataupun perubahan aplikasi itu kita harus bisa melakukan penyesuaian sendiri ke aplikasi yang kita tanam di dalam hosting yang kita sewa tadi. Beda lagi kalau misalnya kita ikut di Shopee gitu ya. Kalau ada perubahan menu, ada perubahan apa, itu yang ngurus adalah Shopee-nya, bukan kita gitu ya. Nah itu di maintenance itu kita harus bisa melakukan maintenance baik data ataupun aplikasi gitu ya. Terus kemudian yang semuanya pasti akan ada biayanya. Jadi konsekuensi logisnya itu pasti akan keluar biaya. Dalam artian domain hosting itu juga ada cost-nya. Kemudian membangun aplikasi itu juga ada cost-nya gitu ya. Kemudian maintenance aplikasi itu juga ada cost-nya juga. Namun nanti berbagai macam penyedia jasa domain ataupun hosting itu mereka punya berbagai macam solusi yang bisa menjadi pilihan gitu ya. Nah ini contoh beberapa domain dan hosting yang bisa menjadi pilihan gitu. Contoh yang pertama itu ada Hostinger gitu ya. Di hostinger.com mereka punya paket mulai dari 8.900 per bulan gitu. Tentunya kalau prinsip ekonomi itu ada harga ada barang juga. Di situ ada berbagai macam paket paling murah segitu gitu ya. Mungkin nanti paket kalau kita mau kita memiliki kebutuhan yang lebih gitu ya, paketnya bisa bertambah dan bertambah juga. Dan enaknya kalau kita mengikuti paket semacam itu, paketnya bisa kita upgrade gitu ya. Jadi nanti bisa berpindah ke paket yang lebih tinggi gitu ya. Ini Hostinger, kemudian yang lain itu ada Niaga Hoster, kemudian ada juga rumah web gitu ya. Di situ rata-rata mereka mereka menawarkan domain, kemudian mereka menawarkan hosting, mereka menawarkan berbagai macam jenis website yang bisa di generate secara gratis gitu, tapi domain hostingnya bayar gitu ya. Kemudian layanan-layanan yang lainnya. Kemudian di sini ada ID web host juga. Kemudian ada Domanesia. Mungkin kita coba lihat salah satu penyedia jasa domain tadi ya. Kita stop share. Kita coba tampilkan salah satu ya, misalnya saya akan buka punyanya ini saja, Hostinger.
Jadi di Hostinger di sini dia juga menyediakan layanan, ada toko online juga, ada website builder, kemudian hosting. Di sini ada share host gitu. Kalau share web hosting itu berarti dalam satu hostingan itu dia dibagi-bagi ke beberapa orang gitu ya, atau ke beberapa klien. Jadi kalau kita ikut yang share web hosting, resource gitu ya, atau komputer yang digunakan untuk hosting di tempatnya dia, itu digunakan untuk beberapa klien gitu ya. Termasuk kita kalau misalnya kita menjadi salah satu klien share web hostingnya. Kemudian cloud hosting, website skala besar bisa menggunakan jasa cloud hosting gitu ya. Kemudian kalau kita hanya butuh email saja, atau mungkin kalau kita butuh hosting hanya untuk WordPress saja. Kemudian kalau VPS itu kita semacam menyewa resource gitu ya. Kita menyewa komputer yang dimiliki oleh penyedia layanan ini, di sini Hostinger misalnya semacam itu. Jadi kita misalnya mau sewa sebuah PC di sana yang jadi server, prosesornya itu mau apa, kemudian RAM-nya berapa, kemudian storage-nya penyimpanan itu mau HDD atau SSD gitu ya, dengan kapasitas berapa, itu semuanya disediakan mereka. Tentunya semakin tinggi spesifikasinya, dia akan semakin mahal juga. Dan dengan VPS itu kita bisa fleksibel, kita mau kasih misalnya di dalamnya itu Windows Server misalnya, atau mungkin Linux Server ataupun yang lainnya. Jadi kita bebas mengoprek istilahnya semacam itu server yang mereka miliki. Kemudian domain itu kita bisa cek domain. Misalnya kita akan coba cek domain. Jadi kalau misalnya Anda ingin membuat sebuah situs commerce gitu ya, Anda bisa cek nama domainnya. Misalnya Mashuda gitu ya, mashuda.com. Apakah ini masih tersedia? Kita cek domainnya. Nah, dia akan ngecek apakah domain itu masih bisa kita beli gitu ya. Nah, ternyata mashuda.com itu sudah dibeli orang, Mas. Peluang. Tapi di bawahnya biasanya akan diberikan pilihan yang lain. Jadi ada Mashuda ID, itu sewanya 200.000 per tahun. Kemudian Mashuda online itu murah, 9.900 per tahun. Atau kalau di sini XYZ 9.900, kemudian live gitu ya, grup Mashuda Me, link, help. Tentunya mungkin ini tidak begitu familiar bagi orang ya, tapi itu harganya lumayan gitu ya. Atau kalau Mashuda meskipun mau masuk ke dunia teknologi, misalnya Mashuda Tech gitu ya, itu 9.900 Mas. Kalau misalnya kita tambahkan ke chart, kita coba lihat simulasinya sedikit gitu ya. Setelah kita membeli domain gitu ya, kita di sini diberikan pilihan pilih paket hostingnya. Kita coba pilih paket hostingnya. Nah, di sini misalnya kalau tadi paket murah tadi 8.900 per bulan gitu ya. Ini untuk satu website, untuk satu akun email juga. Bandwidthnya terbatas hanya error kayak laptopnya Kak. Iya, halo? Enggak ya? Oke, ini bandwidthnya hanya 100 GB, kemudian ada gratis sertifikat SSL ini untuk keamanan gitu ya. Kemudian allocated resource-nya hanya satu kali saja. Ini 8.900 per bulan. Kalau kita mau naik paket di sini 23.900. Di sini jumlah website bisa tidak terbatas gitu. Maksudnya tidak terbatas itu begini. Kalau tadi Mashuda Tech itu dia hanya satu website saja, itu hanya maksimal itu saja. Tapi kalau misalnya kita mau lebih, misalnya nanti ada subdomainnya, misalnya diary.mashuda.tech gitu ya. Itu salah satu subhosting gitu. Subdomain gitu ya. Ataupun mungkin nanti dalam satu paket ini kita bisa tidak terbatas website yang kita miliki gitu ya. Termasuk juga akun emailnya dan sebagainya. Nah, kalau misalnya kita coba yang paling murah gitu ya,
kita lihat simulasinya. Di sini kita bisa mensimulasikan kira-kira pengeluaran kita nanti dalam waktu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dan seterusnya itu seperti apa. Nah ini misalnya dalam jangka waktu 1 tahun itu harga domainnya hanya 9.900 gitu ya. Kemudian untuk share hostingnya, kalau mau yang tadi 8.900 per bulan, itu kita harus beli di sini 4 tahun gitu ya. Baru kita dapat harga 8.900 per bulan. Jadi itu apa ya? Kadang trik-trik yang dilakukan oleh penyedia jasa layanan hosting domain gitu ya. Atau kalau misalnya kita hanya apa namanya? 1 bulan saja, itu harganya 89.000. Kalau misalnya 1 tahun, harganya 19.900. Kalau kita perhatikan angkanya di sebelah checkout itu, Anda bisa perhatikan perubahannya. Kalau 1 tahun itu di sini 276.000. Kalau 2 tahun itu dia jadi 400.000 gitu ya. Kalau 4 tahun ya dia akan lebih murah gitu ya hitungannya. Hanya nambah berapa puluh ribu gitu ya, hanya 483.000 seperti itu. Nah di sini biasanya trik-triknya Anda hemat 3 juta sekian gitu ya. Tapi ya memang apa ya, mungkin sama seperti kalau kita jualan offline kan kita juga beli lapak gitu ya. Kita beli lapak, kita beli kios gitu ya. Kalau di sini mungkin kiosnya adalah kios digital. Jadi ada harga yang perlu kita keluarkan untuk lapak kita juga. Kalau misalnya kita memilih apa namanya mau berjualan digital menggunakan website kita sendiri. Kita kembali ke ini tadi PowerPoint-nya. Nah itu tadi berbagai macam apa namanya penyedia jasa domain dan hosting gitu ya. Nah, kemudian bagian berikutnya adalah kalau misalnya kita mau mengembangkan website kita sendiri gitu ya. Berbagai macam kebutuhan itu kita perlu ada dan perlu bisa gitu ya. Nah, kalau misalnya untuk lokal gitu ya, kita ingin mengembangkan di laptop kita dulu sebelum kita upload ke hosting yang kita sewa itu tadi gitu ya. Yang kita butuhkan minimal di situ kita bisa menginstal SAM gitu ya. Sebenarnya SAM itu sebuah apa namanya web server kecil gitu ya, yang bisa kita tanam di dalam laptop yang kita miliki. Nah di dalam SAM itu sudah ada paketan dengan database-nya. Biasanya kalau di dalam SAM itu dia menggunakan database MySQL gitu ya. Jadi paketan antara database MySQL dan juga web server yang biasanya dia mengcompile PHP gitu ya. Jadi PHP MySQL itu di sini oleh SAM itu dipaket jadi satu, dan itu sanggup dijalankan oleh laptop ataupun PC yang kita miliki rumahan gitu ya. Nah kemudian kalau kita mengembangkan sendiri misalnya gitu ya, sebenarnya ada 2 pilihan. Kita mau mengembangkan website kita itu mulai dari nol gitu ya, atau kita mau mengembangkan website kita menggunakan template punyanya orang lain. Nah kalau kita mau bikin dari nol berarti kita harus ngoding dari nol gitu ya. Dan itu effortnya ya bagi mahasiswa informatika itu tadi lulus 4 tahun gitu ya. Nah kalau kita menghindari opsi yang itu, kita bisa menggunakan template yang dimiliki oleh orang lain atau penyedia lain gitu ya. Contohnya yang pertama di situ ada WooCommerce gitu ya. Nah bagi kita yang terbiasa menggunakan aplikasi WordPress gitu ya, atau kita memiliki situs dengan apa namanya basicnya WordPress, kita bisa menambahkan WooCommerce sebagai plugin untuk bisa tambah di sana, dan kita bisa mendapatkan berbagai macam fungsi yang terkait dengan operasi jual beli gitu ya. Atau kita bisa menggunakan template yang lain, memang dia khusus untuk e-commerce gitu ya. Contohnya adalah ada PrestaShop, kemudian ada Magento gitu ya. Kemudian ada yang lainnya lagi. Di sini saya coba apa namanya memberikan gambaran beberapa best free e-commerce website builder gitu ya.
jadi yang bisa digunakan dan gratis gitu ya. Tapi kita bisa lihat gratisnya tuh seperti apa. Dalam artian begini, gratisnya tuh ada yang apa namanya trial gitu ya. Jadi setelah periode waktu tertentu nanti dia trialnya habis atau tidak bisa digunakan gitu ya. Atau kalau di sini misalnya yang pertama itu ada Square Online, dia ada free plan. Free plan itu maksudnya di situ produknya unlimited gitu ya. Kemudian transaction gateway-nya itu terkait dengan pembayaran, itu ada 3 jenis pembayaran gitu ya. Tapi di situ meskipun dia free gitu ya, tapi pada saat nanti ada yang transaksi dengan kita gitu, transaksi jual beli, dia akan meminta fee sebesar 2,9% gitu ya. Maksudnya begitu. Kemudian ada Webly. Webly itu dia juga sama dengan Square Online, dia akan mengecharge gitu ya, fee transaksi sebesar 2,9% juga. Kemudian ada Big Cartel, dia no transaction fee, tapi dia maksimal kita hanya bisa jualan 5 produk saja. Kemudian ada Constant Contract, di situ kita hanya bisa jualan 3 produk saja dan kena 3% transaction fee gitu. Kemudian ada Wix gitu, yang biasanya iklan-iklan di YouTube dan sebagainya, ada wix.com gitu ya. Dia free trial, produknya unlimited gitu ya. 3 payment gateway, kemudian 0% transaction fee. Tapi kalau trialnya hilang ya, trialnya habis maksudnya kita harus ikut paket berbayarnya. Kemudian ada Shopify, dia free trial juga. Jadi ada yang sistemnya plan, ada sistemnya trial gitu ya. Kalau yang beneran gratis apa gitu ya? Yang beneran gratis di situ mungkin setelah yang trial di situ ada WooCommerce gitu ya. Karena WooCommerce itu bisa kita tanam nempel di dalam WordPress gitu ya. Kemudian Magento itu juga dia unlimited product dan free transaction fee-nya, dan dia ada 10 payment gateway, tapi dia harus kita manage sendiri gitu ya. Ada Magento, ada OpenCart, dan ada PrestaShop. Semuanya sama, free to install, free untuk dimodifikasi. Tapi kita yang sedikit punya effort gitu ya, harus menginstalnya, harus memanagenya, harus melakukan maintenance nantinya. Nah, nanti yang kita akan coba adalah si PrestaShop. Nah, pengetahuan tentang membangun aplikasi commerce berbasis web itu alangkah baiknya gitu ya, jika kita juga mengetahui beberapa hal, misalnya pemrograman berbasis web di PHP dan MySQL gitu ya. Kita belajar PHP, kita belajar database MySQL, kemudian kita juga memiliki pengetahuan tentang PHP framework. Di situ ada beberapa, ada code yang terkenal itu ada CodeIgniter, kemudian ada Zen, ada Laravel, ada Y framework, ada Cake PHP, dan ada Symfony gitu ya. Namun kalau tidak kenal itu semua, apakah masih bisa gitu ya? Kita masih bisa tadi misalnya nginstal si PrestaShop, OpenCart atau Magento itu bisa gitu ya. Tapi untuk memodifikasinya, alangkah baiknya nanti mungkin bisa dipelajari juga. Nah, bagian yang pertama itu kalau misalnya kita mau memodifikasi di laptop kita mau menginstalnya di laptop kita bisa install SAM. Mungkin kalau tutorial install SAM bisa dibuka di situ, ada bit.ly /install SAMPP gitu ya. Atau Anda bisa buka di browser Chrome-nya gitu ya. Kemudian cari di Google download XAMPP. Nah, biasanya carilah yang versi yang terkini gitu ya. Jadi biasanya dia akan punya fungsi yang paling lengkap seperti itu. Nah, kemudian kita akan coba menelaah instalasi PrestaShop gitu ya. Di situ nanti akan ada videonya. Di sini mungkin saya sedikit menjelaskan secara singkat. Nanti kita bisa lihat videonya yang akan ditayangkan oleh Mas Huda ya. Di PrestaShop pada saat kita sudah download gitu ya, nanti pada saat kita buka, nanti halaman utamanya seperti ini. Jadi
Sama seperti pada saat kita misalnya install suatu aplikasi untuk laptop kita atau untuk PC kita. Jadi pada saat kita buka, kita akan dihadapkan oleh suatu wizard gitu ya, langkah per langkah gitu ya. Nanti bulatan-bulatan yang ada di atasnya itu dia akan terchecklist satu persatu, termasuk juga di bagian kirinya itu nanti akan berjalan seperti itu ya. Nah, bagian pertama di situ kita diminta untuk memilih kita ingin menggunakan bahasa apa yang sebagai bahasa utama yang akan kita gunakan di dalam aplikasi e-commerce yang kita mau coba gitu ya. Kemudian kita bisa pilih bahasa Indonesia jika menginginkan bahasa Indonesia. Kemudian di situ ada lisensi agreement. Nah, biasakan tolong bisa dibaca lisensi agreementnya sebelum dicentang dan klik berikutnya gitu ya. Kemudian beberapa hal di sini yang menjadi perhatian utama dalam artian di sini perlu perubahan yang sifatnya agak manual sedikit gitu ya. Karena di situ di PrestaShop itu dia menginginkan ada satu file itu dia aktif gitu ya. Ada suatu file dia aktif dan ekstensinya itu dimatikan oleh XAMPP tadi. Nah, file tadi itu ekstensinya INTL gitu ya. Jadi di sini di sum-nya kita bisa modifikasi. Jadi kalau sum itu kan bentuknya seperti itu kontrol panelnya. Kemudian di bagian konfigurasi di bagian php ini itu bisa kita buka dan kita bisa cari INTL ini. Kemudian si ekstensi ini kita hidupkan. Caranya menghidupkan adalah titik komanya kita hapus gitu ya, yang paling depan. Setelah kita hapus, kita simpan. Kemudian jangan lupa Apache di dalam kontrol panel sum-nya tadi. Apache itu adalah yang paling atas itu ya, yang hijau paling atas. Itu kita stop, kemudian kita run lagi. Kemudian nanti dia akan kompatibel semuanya. Kita next, kita isi data kita. Kemudian kita siapkan database-nya, nanti semuanya akan ada di videonya. Kemudian kita tes koneksi ke database yang kita bikin tadi. Tentunya database-nya menggunakan MySQL gitu ya. Kemudian jalan, dia akan proses ada bar-nya seperti itu. Checklist-nya akan tercentang dan selesai semua instalasinya. Dan kita sudah punya sebuah toko online digital di dalam laptop kita sendiri gitu ya, yang hanya bisa diakses oleh laptop kita saja, belum kita unggah ke dalam hosting atau domain yang kita beli. Jadi kalau nanti misalnya ingin diakses oleh orang lain, kita perlu beli domainnya dulu, kemudian kita beli hostingnya, kita sewa seperti itu. Kemudian kita upload hasil yang sudah kita modifikasi di dalam laptop atau PC kita. Ini tampilan yang akan dilihat oleh konsumen kita. Di bagian atas itu ada slider, biasanya kita pakai untuk iklan gitu ya, atau produk-produk yang menjadi highlight utama. Kemudian di bawahnya di situ ada berbagai macam produk yang bisa kita upload dengan harga dan deskripsinya, termasuk namanya. Termasuk di situ misalnya kalau produk tadi punya warna yang berbeda-beda gitu ya. Kemudian di bagian back end kita bisa melakukan setting, kita bisa melakukan upload produk dan sebagainya. Itu ada link untuk masuk ke dalam back end-nya. Kalau tadi disebutnya front end gitu ya, yang akan dilihat oleh konsumen. Kalau yang dilihat oleh kita yang memanage-nya itu back end atau back office-nya gitu ya. Nah, di sini ada back office-nya, selamat datang di toko kita. Di situ juga di PrestaShop disediakan tutorial. Nanti kita bisa mulai tutorialnya. Kemudian dia akan menjelaskan berbagai macam fungsi atau fitur yang dia miliki, sama seperti pada saat kita misalnya daftar di Facebook atau di Instagram yang paling awal gitu ya. Dia akan menjelaskan berbagai macam fungsi, kemudian kita bisa mengikuti turnya gitu ya, sampai kita paham semacam itu. Nah, biasanya di dalam back office-nya paling pertama yang bisa kita lihat adalah dashboard. Semuanya akan terpampang di sana, grafik-grafik penjualannya.
dalam 1 bulan, 1 tahun dan sebagainya gitu ya. Termasuk di bawahnya itu ada berbagai macam fungsi penjualan katalog di sini, produk-produk yang kita upload di dalam website kita nanti di PrestaShop-nya gitu ya. Seperti itu. Mungkin seperti itu yang sedikit bisa saya sharing, Mas Suda. Barangkali bisa dilanjutkan melihat videonya lebih lengkap kali ya. Oke, siap. Sebelum kami buka video, barangkali nanti ketika Ya. ada yang ingin ditanyakan oleh rekan-rekan atau sahabat-sahabat peserta dapat disampaikan melalui chat Zoom, atau nanti setelah pemutaran video akan kita buka sesi tanya jawab. Ya, silakan Mas. Boleh. Selamat adalah tutorial instalasi PrestaShop. Bisa mulai dari di Google, misalnya seperti itu. Kita masuk ke situs PrestaShop, kemudian kita filenya bisa mau merchant, mau freelance, agensi atau lainnya, mungkin merchant saja. Sebenarnya juga tidak perlu dipilih, cukup klik 2 seperti itu, kemudian download. Nanti kita akan diarahkan ke halaman yang download otomatis seperti itu. Dia otomatis akan terdownload sekitar 60 mega. Nanti dia akan berproses untuk downloadnya. Setelah selesai terdownload, nanti di situ bisa kita lihat di folder tempat downloadnya. Nah, di situ sudah ada PrestaShop versi 1.7.6 sekian seperti itu ya, dalam bentuk zip. Kemudian kita jangan lupa menyalakan SAM yang kita miliki, yang sudah kita install tentunya. Kita nyalakan Apache dan MySQL, pastikan sudah berwarna hijau. Kita minimize saja. Kita copy, kita pindahkan hasil downloadan kita ke folder SAM yang kita miliki. Masuk ke folder SAM-nya, kemudian masuk ke folder htdoc. Nah, di situ ada folder htdoc. Kita masuk, kita pastekan di situ. Nah, di situ sudah ada. Kemudian jangan lupa nanti di ekstrak all di folder htdoc saja, ekstraknya sekalian. Kalau sudah pernah diekstrak lagi berarti di replace. Nah, di situ kita buka hasilnya, di dalamnya ada folder PrestaShop.zip. Itu juga kita ekstrak ke dalam folder htdoc langsung saja ya. Jadi langsung htdoc PrestaShop seperti itu kita ekstrak. Nanti prosesnya akan sedikit memakan waktu lama karena di dalam PrestaShop itu filenya ada sangat banyak sekali, jadi butuh proses sepertinya. Jadi mohon bersabar di situnya untuk ekstraksinya ya. Setelah terekstrak, di folder htdoc akan ada folder PrestaShop seperti itu. Kemudian kita bisa masuk ke localhost, kemudian PrestaShop. Kemudian kita sudah masuk ke halaman instalasi PrestaShop di sini. Kemudian kita pilih bahasa, kita pilih bahasa Indonesia.
nanti akan berproses sampai nanti semuanya total berubah menjadi bahasa Indonesia semua ya. Kita tunggu prosesnya. Oke, bahasanya sudah berubah menjadi bahasa Indonesia semua. Kita bisa cek, di situ sudah muncul tombol berikutnya. Nanti prosesnya akan ada perjanjian lisensi, kemudian kompatibilitas sistem, informasi, konfigurasi, dan instalasi. Kita klik berikutnya. Oke, kita masuk ke di situ mulai perjanjian lisensi. Sebaiknya kita baca. Kalau sudah, nanti kita bisa checklist di situ. Saya setuju. Kemudian klik berikutnya lagi. Pada bagian berikutnya nanti akan dicek kompatibilitas dari sistemnya. Nah, di situ ada satu yang error setelah dicek oleh sistem yang harus kita perbaiki. Yang di situ adalah ekstensi INTL itu masih belum aktif di PHP-nya. Kita bisa buka SAM kita, controllernya ya. Kita di bagian Apache, config, kemudian PHP ini, pastikan PHP dot ini kita buka pakai notepad otomatis. Kita cari INTL tadi ya. Kita cari INTL-nya. Nanti kita aktifkan dengan cara titik komanya nanti kita hilangkan. Fine, ketemu ekstensi dari PHP underscore INTL-nya. Kemudian nanti kita hilangkan titik koma di bagian awal dari kalimat itu ya. Titik komanya kita hapus, jangan lupa disimpan. Klik file, save, atau Ctrl S gitu ya. Setelah itu ditutup. Nah, kemudian Apache-nya di restart dengan Apache-nya di stop, diklik, kemudian klik start lagi. Itu sama saja merestart Apache-nya. Oke, sudah kita lakukan, kita refresh kembali. Nanti errornya akan hilang dan kita bisa melanjutkan. Oke, kompatibilitasnya sudah berhasil diverifikasi, kita klik berikutnya. Oke, pada bagian ini kita akan mengisikan data-data tentang toko kita. Kita isi di situ nama dari toko kita. Bisa kita masukkan. Sebaiknya mungkin kita sudah persiapan sebelumnya ya nama-nama toko kita. Di situ misalnya tokonya Yupita. Kita pilih kategori dari toko kita. Misalnya pakaian dan aksesoris. Kemudian negara kita pilih Indonesia. Kemudian zona waktu bisa kita pilih Asia. Dan Asianya Asia Jakarta. Oke, diketik aja nanti akan muncul ya. Kemudian untuk akun ini perlu kita ingat, akun ini akan kita gunakan untuk login sebagai adminnya. Jadi nama depan, nama belakang, kemudian alamat email yang akan kita gunakan untuk login nantinya, kemudian password. Jangan lupa password di situ minimal 8 karakter dan ada huruf dan ada angka, jadi alfanumerik ya. Jangan salah. Kemudian klik berikutnya. Kemudian bagian berikutnya adalah mengisi database-nya. Kita pastikan kita sudah memiliki database yang diminta atau yang kita tentukan. Kita masuk ke localhost my php-admin untuk membuat database yang dibutuhkan. Klik database, kemudian kita bikin database yang kita inginkan. Misalnya namanya PrestaShop, kita create. Oke, database-nya sudah oke. Kita kembali ke PrestaShop. Di situ 127 itu localhost juga, jadi biarkan saja. Nama database-nya, usernya root, passwordnya kosong. Kita coba tes koneksi. Koneksi berhasil. Kemudian bisa kita lanjutkan dengan klik berikutnya.
Nah, instalasi di sini akan memakan waktu cukup lumayan lama karena berbagai macam hal nanti akan dilakukan. Seperti di situ membuat parameter berkas, membuat tabel database, kemudian nanti mengisi database-nya dan seterusnya ya. Prosesnya akan membutuhkan waktu yang cukup lumayan. Jadi sambil itu berproses, kita bisa sambil menyiapkan berbagai macam data yang akan kita masukkan ke dalam toko online dengan basis PrestaShop ini. Jadi mulai dari gambar, deskripsi, harga, kemudian potongan harga jika ada, ataupun hal-hal yang lainnya. Masih proses itu. Memang agak lama sebenarnya. Mungkin pada bagian ini barangkali nanti dikerjakan, mohon bersabar sedikit ya, karena banyak file yang setelah semua proses 100% selesai, di situ akan muncul halaman hasil instalasinya. Itu adalah akun kita yang akan kita gunakan untuk mengatur bagian pengaturan nantinya. Dan jangan lupa di situ untuk alasan keamanan, folder install sebaiknya kita hapus. Folder install itu ada di dalam folder PrestaShop. Di dalamnya ada satu folder install. Nah, itu dia install, kemudian kita bisa hapus ya untuk masalah keamanan sehingga nanti tidak mengganggu. Kita delete folder install, yes. Kemudian dia akan menghapus folder install. Kemudian kita bisa kembali ke halaman tadi untuk bisa membuka halaman antarmuka ke penggunanya dan juga halaman ke back-end-nya ya, tempat kita mengatur-ngatur berbagai macam hal. Nah, di situ untuk front-end-nya, itu untuk back-end-nya, maaf, dan itu front-end-nya. Kita bisa klik front-end-nya. Nah, kemudian muncullah halaman antarmuka penggunanya. Di situ di atas itu ada slider. Bisa kita lihat slider 1, slider 2 biasanya kita gunakan untuk promosi ya. Pada bagian bawahnya di situ ada yang populer gitu ya. Jadi produk-produk yang populer akan tampil di situ. Pengaturannya nanti ada di back-end-nya ya. Kemudian di bagian bawah itu ada hal-hal yang lainnya terkait dengan informasi dari toko kita, link atau promo diskon. Itu nanti akan muncul di situ ya. Ada beberapa bagian. Yang bagian paling bawah itu informasi seputar produk kita, informasi toko, akun kita, dan perusahaan yang dimaksud kita, yang kita miliki. Nah, salah satu yang tadi kita klik kaos, kita pilih warna hitam. Ukurannya juga bisa kita sesuaikan sesuai dengan pengaturan yang kita lakukan di belakang. Nah, untuk di sini data yang digunakan adalah masih data dummy ya. Untuk mengaturnya kita bisa masuk back office. Ini adalah halaman back office-nya. Nah, di situ ada alamat email yang kita daftarkan tadi, passwordnya, login, kemudian kita cek tetap login kalau mau tetap ikutan login gitu ya. Nah, satu hal yang perlu kita ingat di situ adalah pada saat aksesnya, di
Di situ adalah kita menggunakan admin 03 sesuai dengan folder admin yang di-create oleh PrestaShop di situ. Di folder htdoc, PrestaShop, kemudian admin 03 9 bla 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 seperti itu. Jadi itu kita samakan sehingga kita bisa masuk ke halaman back office-nya. Kita klik login dan dia proses masuk ke halaman back office-nya. Ini adalah halaman back office-nya, di mana di sini muncul pertama adalah dashboard-nya. Kemudian kita bisa lihat bulan, tahun, tanggal, dan seterusnya. Di bagian kiri ada penjualan, mulai dari penjualan, invoice, kemudian sampai daftar belanja. Di bawahnya ada katalog, tempat kita memasukkan produk, kategori, monitoring, atribut, sampai kita ngurusin stok semacam itu. Di bagian bawahnya ada pelanggan dan sebagainya. Ini adalah tampilan utama dari back office-nya, tempat kita mengkonfigurasi, memasukkan data, kemudian mengelola data kita, baik data produk ataupun nanti penjualan seperti itu. Ini adalah bagian produk di dalam menu katalog ya, di mana produk-produk kita yang kita masukkan nanti semuanya akan tampil di situ satu persatu, dan di atas ada tombol untuk tambah produk. Jadi bisa kita klik tambah produk untuk memasukkan data produk kita yang baru seperti itu ya. Di sebelah kanan itu ada juga menu yang lain yang bisa kita pilih dan kita klik. Ada ekspor, ada impor, lihat SQL query, ekspor ke SQL Manager dan sebagainya. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Iya Pak. ya, monggo Mas Sudah. Terima kasih Pak Satrio. Wah biasa sekali. Dari awal sampai akhir tadi, termasuk videonya cukup lengkap sebenarnya itu. Barangkali dari partisipan semuanya, dari peserta, jika ingin ada yang ingin ditanyakan atau minta penjelasan ulang dari beberapa poin yang disampaikan, barangkali dipersilahkan untuk unmute mikrofonnya. Silakan sahabat-sahabat, rekan-rekan kita Bapak Ibu semua. Nanti materi akan kita share setelah jelang akhir. Ini ada yang nanya ini Pak Satrio, misalkan kita ambil PrestaShop apabila kita online kan, apakah harus bermain atau hosting produk tertentu? Kali satu persatu itu aja Pak, biar nanti yang lain dapat menyusul gitu Pak Satrio gitu. Ya, oke, baik Mas Sudah. Baik, ada pertanyaan dari Mas Naufal ya. Apakah kalau kita online kan itu harus ke domain hosting produk tertentu? Tidak Mas. Jadi domain hostingnya itu bebas. Tadi kan ada banyak pilihannya. Itu baru beberapa saja sebenarnya. Masih banyak penyedia domain dan hosting yang lain gitu ya. Mungkin begitu. Kalau terkait dengan hal-hal teknisnya, sebenarnya nanti setiap domain dan hosting itu kurang lebih prinsip teknisnya sama. Jadi nanti kita akan disediakan cPanel untuk mengkonfigurasi hosting dan domain yang kita miliki, upload filenya gitu ya. Biasanya upload filenya itu kan segelondong gitu ya. Kita zip dulu, kita upload sekaligus gitu daripada satu persatu. Nanti di hosting di domain kita itu kita ekstrak, kemudian kita bisa jalankan. Dan jangan lupa nanti mungkin ada sedikit konfigurasi database-nya gitu ya. Mungkin paling itu Mas. Begitu Mas Sudah. Barangkali ada yang lain, rekan-rekan semua jika ingin bertanya dipersilakan. Apakah nggak ada yang kenal?
nggak ada yang kenal ya. Tapi alhamdulillah kalau memang sudah jelas, berarti ya semoga bermanfaat ilmu yang kita sharing di sini gitu ya. Ya. Barangkali nanti kalau ada hal-hal detail teknis kita bisa lanjut gitu ya Mas. Ya, Pak. Sekaligus kami informasikan bahwa nanti kita akan berikan sertifikat dalam bentuk sertifikat akan dikirim ke email peserta masing-masing dengan persyaratan antaranya mengisi daftar hadir seperti di apa namanya link yang sudah kita share, kemudian nanti ada penugasan gitu Pak Satrio barangkali yang sebagai salah satu instrumen untuk penilaian ke peserta. Jadi ketika penugasannya dikirim kemudian nilai baik, kemudian nanti baru akan kita berikan sertifikat. Saya kira gitu Pak Satrio. Barangkali ingin gitu. disampaikan apa yang penugasannya barangkali Pak. Penugasannya ya. Baik, sebentar saya coba share penugasannya. Ya. Mungkin penugasannya nanti sederhana. Sebentar saya ketik sebentar. Nah, bentar saya share screen. Jadi silahkan dicoba diimplementasikan gitu ya. Untuk penugasannya kan kita untuk install PrestaShop itu butuh SAM gitu ya. Jadi silahkan diinstal SAM-nya, kemudian diinstal PrestaShop-nya dengan data toko yang dimiliki gitu ya. Kemudian capture saja, nggak usah video, jadi yang lebih mudah saja print screen. Kemudian nanti dikirim ke tempatnya Mas Huda gitu ya. Di situ ada link pengumpulan tugasnya. Mungkin begitu. Mungkin beberapa print screen nanti dikumpulkan jadi satu zip gitu ya Mas ya. Jadi ngirimnya cukup sekali saja. Jadi di dalam zip ada beberapa capturean gitu ya. Mungkin begitu Mas Huda. Siap. Ini Pak, barangkali waktu untuk pengiriman maksimal 1 minggu ke depan itu Pak ya? Kira-kira 1 minggu memungkinkan ya Pak? Mungkin memungkinkan Mas. Insya Allah memungkinkan. Maksimal minggu depan barangkali sahabat-sahabat rekan-rekan semuanya nanti tetap mengumpulkan penugasannya. Selanjutnya akan kita share sertifikat yang dibikin oleh penyelenggara. Barangkali ada tambahan Pak Satrio? Cukup Mas sudah. Baiklah Pak Satrio, kalau memang cukup dan kami informasikan lagi bahwa seluruh rangkaian workshop online ini kita recording dan nanti dalam waktu beberapa hari ke depan nanti kita share ke akun media sosial yang dikelola oleh kantor pesawat, terutama di YouTube dan Facebook. Itu Pak Satrio, sebelumnya kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mohon maaf jika ada kekurangan ataupun yang lain. Kami mohon maaf. Kemudian pada sahabat-sahabat rekan-rekan partisipan yang sudah terlibat aktif di workshop sesi ke-11 ini, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas penyediaan waktu kita di sore hari ini untuk mencari ilmu bersama, supaya nanti memberikan kemanfaatan, keberkahan pada diri kita dan masyarakat kita, keluarga kita dan seluruh yang ada di lingkungan kita. Sebelumnya kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas sudah atas kesempatannya. Itu ada yang minta pendampingan itu Mas. Capri Pak Satrio kali itu. Jadi ini nanti kita masih buka roomnya sampai pukul 17.00. Nah, ada yang ingin menyimpan link ataupun yang lain dipersilakan, termasuk juga tadi ingin melihat jenis penugasannya dan mengisi daftar hadir atau menyimpan link penugasan, kami persilakan sampai pukul 17.00. Iya.
Mas sudah mungkin foto session nggak ada Mas? Apaan, Pak? Bisa aja kelihatan, bentar, Pak. Oh iya, biar ada kenang-kenangannya sedikit. Iya, iya, iya. Iya. Di sini ada ternyata ada beberapa teman saya. Iya. Ada Pak Solikin ya. Pak Iya, Solikin, iya. halo. Ini rekan sesama seperjuangan tim dosen juga. Tapi persilakan jika ada yang apa namanya videonya dapat diaktifkan, nanti akan saya screenshot dan kita share di medsos yang kita kelola. Ada ya. Oke. Ini kok saya nggak bisa share screen-nya, share videonya Mas ya? Iya, benar. Di stop host. Oh iya, oke. Nah, akan jadi kelihatan. Bentar, Pak. Ruangannya lebar. Nah, 1, 2, 3. Pak Solikin, Pak Solikin, Ada lagi belum mana? belum nyalain ya. Wah. Lagi ngodok kopi paling ini, Pak. Oh iya, sambil makan telo sore-sore enak. Habis hujan di sini di Tembalang. 1, 2, 3. Oke, oke, terima kasih semuanya. Ya. Oke. Oke, matur nuwun sudah dikirim fotonya Mas sudah. Oke.
Jadi gitu. Enggak guys, seru juga. Oke, oke, oke. Menarik sekali. Mantap untuk itu.